Hai, selamat pagi, siang, sore, malam teman dengar. Kembali lagi denganku Ilham Hadi, masih di kamarku. Dan sekarang aku akan melanjutkan pembacaan novel Pergi karya Terelie. Sekarang sudah bab 3, baru bab 3. Judulnya La Llorona. Di bab kemarin kita tahu kalau Bujang itu kalah bertarung dengan si pria bertopeng ya. Kekuatan teknik guru Bushi kalah dengan teknik kelelawar. Dan di episode ini kita akan mengetahui apakah Bujang dan timnya bisa selamat dari polisi Meksiko. Oh ya, sebelum dimulai aku ingin sedikit menginformasikan nih, ada beberapa kawan yang berkomentar terutama di bab 1 novel Pulang karya Terelie yang judulnya Si Babi Hutan. Ada yang bilang jika di novelku kok nama ayahnya Bujang itu Samad ya, bukan Syahdan. Nah jadi aku klarifikasi anjir. Gak aku jelasin dulu gini. Jadi di novel yang aku punya gitu, kebetulan nama ayahnya Bujang itu Syahdan. Dan ini sebenarnya udah dijelaskan sama Terelie, sama Bang Tere langsung di Facebooknya itu. Karena novel Pulang ini sebenarnya berawal dari cerita bersambung beliau dari Facebook. Dan saat itu namanya itu Syahdan. Cuma aku juga sebenarnya nggak tahu kenapa alasan Bang Tere ngeganti nama Syahdan ini menjadi Samad. Tapi intinya Syahdan dan Samad itu sama aja, tetap nama Bapak Bujang dalam cerita novel Pulang. Ya, dalam cerita novel Pulang. Cuma memang di novel Pergi itu udah hampir semuanya diganti nama ayah Bujang itu jadi Samad. Termasuk novel Pergi yang kupunya juga itu nama ayah Bujang itu jadi Samad. Cuma di pembacaan ini atau di pembacaan novel Pergi selanjutnya, aku kayaknya tetap akan memanggil nama Bapak Bujang itu ya Syahdan aja kali ya. Biar kayak continue aja sama pembacaan novel Pulang gitu, biar nggak ribet dan biar gak susah memahami untuk para pendengar baru, apalagi yang tidak membaca novel. Gitu aja kali ya. Jadi ku harap ini bisa menjawab pertanyaan yang kok kenapa nama ayah Bujang itu bukan Samad tapi Syahdan. Jadi ya jawabannya itu sebenarnya Syahdan dan Samad itu sama-sama aja. Yap, langsung saja kali ya. Jadi untuk teman dengar yang ingin tahu cerita dalam novel ini tapi tidak ada kesempatan untuk membaca, silahkan duduk dengan tenang, rebahan, atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian. Dan mohon maaf ini kameranya goyang-goyang karena pakai tangan. Dan dengarkan saja. Pergi bab 3 La Llorona. Salah satu agen Secret Service Amerika Serikat dengan rompi anti peluru berlarian masuk ke dalam gudang dengan pistol teracung, diikuti oleh perwira polisi Meksiko bersama belasan anak buahnya juga menyerbu masuk. Cahaya senter besar mengarah ke sana kemari, membuat terang gudang. Sebagai jawaban, White menginjak gas mobil jeep kencang-kencang. Salonga telah duduk mantap di belakang bersama Yuki dan Kiko. Aku duduk di samping White. Mobil jeep semi terbuka yang kami tumpangi melompat menuju pintu belakang gudang yang tertutup. White tidak mengurangi kecepatan. Dia justru menekan pedal gas dalam-dalam, sengaja menabraknya. Kami merunduk berpegangan kokoh. Pintu yang terbuat dari plat aluminium tipis itu terpelanting. Jeep melesat keluar. "Persíguelos! Darse prisa!" Agen Secret Service itu berteriak. Tidak perlu diteriaki 2 kali, sebagian besar polisi Meksiko segera berlarian kembali ke mobil, berlompatan memegang setir kemudi, sisanya naik cepat. Belasan mobil polisi segera meliuk di depan stasiun kereta, mengejar kami. Sirine kencang kembali terdengar. Beberapa polisi tetap tinggal di gudang, memeriksa kontainer dan puluhan sikario yang terkapar di sana. White konsentrasi penuh mengendalikan setir. Mobil jeep melintasi tumpukan kontainer di halaman stasiun, juga beberapa alat bongkar muat kontainer. White sedang berusaha mencari pintu keluar menuju jalan raya. Karena gerbang depan stasiun telah diblokade, dia harus mencari alternatif lain. "Arah jam 3, Tuan Marinir!" Yuki yang berdiri berteriak sambil menunjuk. Kepalanya sejak tadi melongo keluar dari atas jeep.
ikut membantu. White membanting setir, mobil berbelok tajam, menyerempet sebuah kontainer, membuat percikan api dan suara ngilu saat dindingnya bergesekan. Tapi segera kembali ke jalur, melesat menuju titik yang ditunjuk Yuki. Itu gerbang belakang stasiun. Ada palang penghalang, bukan masalah. Mobil jeep menabraknya tanpa ampun, membuatnya patah dua. Kami akhirnya tiba di jalan raya, keluar dari stasiun kereta. Pukul 1 malam, jalanan kota Tijuana lengang. Mobil melesat dengan kecepatan 120 km per jam. "Kita kemana, Bujang?" White bertanya. "Bandara." Aku menjawab cepat. "Bagaimana dengan benda yang dicuri? Orang bertopeng tadi?" "Itu bisa diurus nanti-nanti, White. Polisi Meksiko mengejar kita di belakang. Kita tidak ingin membuat masalah tambahan dengan mereka. Meninggalkan kota ini secepatnya adalah pilihan terbaik." Salonga yang menjawab. White menatapku, menunggu keputusan. Aku mengangguk. Salonga benar. "Ayai Bujang, kemana arah bandara, Yuki?" White menoleh ke belakang. Mobil tiba di persimpangan. Yuki sudah kembali duduk, cepat membuka gawai di tangan. Peta kota Tijuana, mencari rute tercepat menuju bandara. "Belok kiri, Tuan Marinir," Yuki balas berseru. White menggeram, kembali membanting setir. Tanpa mengurangi kecepatan, mobil jeep meliuk tajam ke kiri. Aku berpegangan. Di belakang kami, belasan mobil polisi telah keluar dari gerbang stasiun. Mereka tertinggal 200 meter, tapi dengan cepat mengejar kami, memangkas jarak. Mobil jeep menuruni tanjakan. Kami sekarang melintasi kawasan padat, rumah-rumah penduduk kota Tijuana yang khas. Kota ini sepi, sebagian besar penduduknya telah beranjak tidur, menyisakan cahaya lampu bangunan. 1-2 bendera Meksiko berkibar, 1-2 toko yang buka 24 jam terlihat, sisanya lengang. Yuki menuntun arah dan White gesit mengikutinya. Melewati sebuah katedral besar, bangunan warna-warni. Mobil tiba di ujung pemukiman, bertemu jalan layang. "Belok kanan," Yuki memberitahu. White mengangguk, cekatan memutar kemudi. "Naik ke atas, Tuan Marinir, highway." White telah melihatnya. Mobil jeep segera menaiki rem jalan layang. "Terus ikuti highway ini, Tuan Marinir, 12 km. Bandara ada di ujung jalan ini." Di belakang kami, belasan mobil polisi juga telah menaiki jalan bebas hambatan, berhasil memangkas jarak, tinggal 100 meter. Kiko menoleh ke belakang. "Mobil mereka semakin dekat, Tuan Marinir." "Tentu saja, kita menaiki mobil 4-wheel. Mereka membawa sedan patroli dengan kecepatan hingga 180. Mobil kita bukan lawan sepadan di jalan bebas hambatan." White mendengus. "Lebih cepat, Tuan Marinir. Mobil ini seperti kura-kura." "Ini sudah maksimal, Kiko." White berseru jengkel, menunjuk speedometer. Aku menoleh ke belakang. Situasi kami genting. "Semua menunduk!" Aku berseru. Salah satu pengejar mulai melepas tembakan dari senapan mesin. Tembakan itu mendesing di kepala, menghantam spion, melubangi dinding jeep, menembus kursi. White membanting setir, membuat mobil jeep bergerak zigzag, menghindari tembakan. Salonga dan si kembar yang duduk di belakang menunduk. "Apa yang harus kita lakukan, Bujang?" White bertanya di tengah kacau balau desing peluru. "Kami harus melakukan sesuatu, atau kami akan masuk ke penjara Meksiko malam ini." "Yuki, buka kotak di belakangmu." Aku memberi perintah. Yuki mengangguk. Dia bergerak ke belakang kursi. Tembakan dari para pengejar tertahan. Ada mobil truk besar yang menghalangi mereka. "Keren!" Yuki tertawa kecil saat melihat isi kotak. Bazooka. Senjata itu memang disiapkan oleh kontak keluarga Tom di Meksiko sebelumnya. Aku tidak tahu Sicario El Pacho akan dipersenjatai apa. Waspada kemungkinan terburuk, aku memutuskan meminta kontak keluarga Tom juga menyiapkan artileri berat. Boleh jadi diperlukan dalam pertempuran melawan mafia penyelundup narkoba itu. "Tidak ada waktu main-main, Yuki." Aku berseru. Yuki mengangguk, memperbaiki posisi bando Hello Kitty-nya. Lantas memanggul bazooka di pundaknya, berdiri di atas jeep semi terbuka. Jarak mobil polisi yang mengejar tinggal 50 meter. Mobil truk sudah tertinggal di belakang. Para pengejar siap-siap melepas tembakan lagi. Yuki mengarahkan moncong bazooka ke mereka. "Bukan mobilnya, Yuki!" Aku berseru serius.
Yuki menoleh tertawa. Hanya bergurau, Bujang. Dia tahu persis harus menembak apa. Tidak ada poinnya menembak mobil polisi. Kami hanya butuh menghambat mereka, bukan membunuh polisi. Yuki mengalihkan arah bazooka ke atas, ke plang alias papan nama besar di atas highway yang menunjukkan arah kota serta jarak kilometer tersisa. Setiap beberapa kilometer, plang itu terpasang. Itulah targetnya. Tembak, Yuki! Aku berseru sebelum kami kembali ditembaki. Yuki menarik pelatuk. Peluru bazooka terlontar ke tiang plang. Boom! Tiang itu hancur lebur, membuat papan nama runtuh ke atas highway. Tiang sisi satunya juga ikut patah, tidak kuat menahan beban, bergelimpangan. Papan nama itu lebih dari cukup membuat blokade di jalan. Di belakang kami, belasan mobil polisi yang mengejar bergegas menginjak pedal rem saat menyaksikan pelang itu berguling di depan mereka. Cuidado! Mereka berteriak. Terlambat, 1-2 mobil polisi saling tabrak, tidak sempat menghindar dan balik. Tembakan yang bagus, Yuki. Kiko mengacungkan jempol. Yuki tertawa kecil, meletakkan bazooka ke kotak belakang. White menghembuskan nafas lega, tapi tetap tidak mengurangi kecepatan meski para pengejar telah tertinggal jauh. 5 menit, mobil jeep masuk ke runway bandara, berhenti persis di kaki pesawat jet. Tidak sempat untuk mengurus proses imigrasi, kami segera berlompatan menaiki pesawat. 2 orang kontak keluarga Tong segera membawa mobil jeep beserta senjata berat di dalamnya pergi. Mereka yang akan mengurus sisanya, termasuk urusan ke otoritas bandara setempat. Edwin, pilot pesawat jet, keluar dari kokpit. Sudah selesai urusannya, Bujang? Belum, tapi segera berangkat Edwin, kita menuju Hong Kong. Aku berseru. Edwin mengangguk, kembali masuk kokpit. Aku mengempaskan punggung di kursi pesawat. Juga Salonga dan White menyisir rambutku dengan jemari. Kemeja yang kukenakan telah kering. Melesat cepat di highway tadi, membuat peluh menguap dengan sendirinya. Si kembar meloloskan peralatan ninja mereka. Samurai, shuriken, meletakkannya sembarang di bawah kursi. Sementara pintu pesawat jet telah ditutup. Roda pesawat mulai bergerak. Misi tadi berjalan buruk sekali. Kiko bergumam melepas bando Hello Kitty, membiarkan rambutnya tergerai. Ya, seharusnya Bujang tidak perlu menanggapi pertarungan tangan kosong. Biarkan aku menghabisi orang bertopeng tadi dengan AK-47. White mendengus. Aku tidak menanggapi, meluruskan kaki. Dan Salonga, aku bisa menebaknya dengan mudah saat dia naik kuda. Apa susahnya? Itu tidak terhormat, White. Berapa kali harus kukatakan? Salonga berkata datar. Terus terang, aku juga tidak suka dengan keputusan Bujang. Dia selalu lebih menyukai teknik ninja bushi dibanding menggunakan pistolku. Bahkan aku mengusirnya 2 kali dari Tondo karena dia tetap ngotot begitu. Dia tetap bebal. Tapi kesepakatan adalah kesepakatan. Kau tidak bisa melanggarnya, White. White tetap mendengus meski tidak membantah Salonga. Aku tetap diam. 10 tahun terakhir, aku telah melakukan puluhan misi bersama White dan si kembar. 1-2 di antaranya tidak berjalan mulus. Ini bukan kali pertama. Kami pernah dihabisi saat misi di Myanmar. Waktu itu, Tauke besar menyuruhku membereskan rekan keluarga Tong yang berkhianat dan lari ke sana. Misi itu berjalan kacau balau. Di luar dugaan kami, militan separatis Myanmar telah menunggu di sana. Mereka yang melindungi rekanan tadi, aku, White, dan si kembar terdesak ke hutan lebat. Mereka juga memeriksa bandara. Edwin terpaksa terbang tanpa kami. Hampir 4 hari kami harus bergerak melintasi rimba belantara, menggunakan perahu, berjalan kaki, menuju perbatasan menuju Thailand. Dikejar-kejar oleh militan separatis, bertemu buaya dan ular. Tauke besar terkekeh saat melihat kami pulang dengan kondisi buruk. Misi itu gagal total. Tapi yang tadi memang buruk sekali. White benar. Tepatnya, aku mengira semua akan berjalan lancar. Hingga mendadak, semua menjadi terbalik 180 derajat. Aku tidak menyangka orang bertopeng itu dengan mudah mengalahkan teknik menghilang guru Bushi. Dan sialnya, aku juga kehilangan benda berharga milik keluarga Tong. Siapa orang bertopeng tadi? Yuki bertanya. Zoro.
White sengaja menjawab sembarang. Dia masih kesal. Yuki dan Kiko tertawa. Itu gurauan yang baik setelah semua kejadian menyebalkan. Sementara pesawat jet telah bersiap di ujung runway. Edwin menunggu clearance final dari menara pengawas. Setidaknya kau tidak perlu mengkhawatirkan soal benda tadi, Bujang. Salonga ikut bicara. Dia meletakkan topi koboynya di samping kursi. Orang itu jelas bukan suruhan El Pacho. Aku yakin dia bekerja sendiri. Benda itu jauh lebih aman saat tidak jatuh ke kelompok tertentu. Aku mengangguk. Situasi sekarang rumit bagi keluarga Tong. Dengan kejadian ini, El Pacho jelas berada di pihak Master Dragon. Kita tidak perlu lagi memastikan hal tersebut, apalagi bertanya pada mereka. Aku kembali mengangguk. Salonga sekali lagi benar. Sementara benda itu dibawa pergi, saatnya memikirkan langkah terbaik menghadapi masalah lebih pelik, Bujang. Master Dragon, kau harus mulai mencari sekutu melawannya. Gunakan strategi lama tersebut. Musuh dari musuh kita adalah teman. Aku menatap keluar jendela. Pesawat jet mulai terbang. Tanpa diketahui oleh orang banyak, ada 8 keluarga penguasa shadow ekonomi di Asia Pasifik. Mereka adalah keluarga Tong, itu berarti kami, keluarga Lin di Macau, El Pacho di Meksiko, 1 di Miami, Florida, 1 di Tokyo, 1 di Beijing, 1 di Moskow, dan 1 lagi kepala dari seluruh keluarga, Master Dragon di Hong Kong. Pimpinan tunggal dari 8 keluarga. Ada 7 miliar penduduk di dunia saat ini. Nyaris 7 miliarnya tidak tahu tentang fakta jika ada kelompok yang mengendalikan ekonomi bayangan di dunia. Shadow Economy. Apa itu Shadow Economy? Itu adalah ekonomi yang berjalan di ruang hitam, black market, underground economy. Kita tidak sedang bicara tentang perdagangan obat-obatan, narkoba, prostitusi atau judi, dan sebagainya. Itu adalah masa lalu shadow economy, ketika mereka hanya menjadi kecoa haram dan menjijikan dalam sistem ekonomi dunia. Meskipun beberapa keluarga tetap menjalankan bisnis kotor itu hingga sekarang. Tapi hari ini kita bicara tentang pencucian uang, perdagangan senjata, transportasi, properti, minyak bumi, falas, pasar modal, retail, teknologi mukhtahir hingga penemuan dunia medis yang tidak ternilai. Yang semuanya dikendalikan oleh institusi ekonomi pasar gelap. Mereka tidak dikenali oleh masyarakat, tidak terdaftar di pemerintah, dan jelas tidak diliput media massa. Mereka berdiri di balik bayangan, menatap semua kepalsuan sistem dunia. Dulu, mungkin mereka dikenal dengan istilah mafia, yakuza, triad, tapi hari ini tidak lagi. Mereka telah bertransformasi menjadi perusahaan multinasional, konglomerasi raksasa. Keluarga Tong misalnya, memiliki puluhan perusahaan di Asia Pasifik, terdaftar di bursa saham internasional. 20 tahun terakhir, shadow ekonomi berubah secara menakjubkan, mengubah sesuatu yang gelap menjadi remang, yang remang menjadi terang. Catat baik-baik, 1 di antara 4 kapal di perairan dunia adalah milik keluarga penguasa shadow ekonomi. 1 di antara 6 properti penting di dunia adalah milik shadow ekonomi. Bahkan 1 di antara 12 lembar pakaian, 1 di antara 8 telepon genggam, 1 di antara 9 website adalah milik jaringan organisasi shadow ekonomi. Media sosial raksasa tempat banyak orang memposting foto, status, atau aplikasi transportasi online misalnya, itu adalah milik shadow ekonomi. Disamarkan lewat startup yang sesungguhnya dimodali oleh keluarga shadow ekonomi. Berapa besar nilai bisnis shadow ekonomi? Nyaris 1/4 dari GDP, Gross Domestic Product, atau Produk Domestik Bruto dunia. Mereka bagai gurita, menguasai hampir seluruh aspek ekonomi. Ada lebih dari 600 juta tenaga kerja yang bekerja di ekonomi bayangan seluruh dunia. Tentu saja, sebagian besar di antara mereka tidak menyadari sedang bekerja di bisnis milik keluarga shadow ekonomi.
8 keluarga yang menguasai shadow economy di Asia Pasifik berbagi wilayah kekuasaan. Kami tidak mengganggu pemerintah legal berkuasa, dan sebaliknya, mereka jangan coba-coba mengganggu kami. Jika ada disput, masalah, diselesaikan dengan pembicaraan diam-diam, dan solusi tingkat tinggi selalu tersedia. Tapi sekali kepentingan keluarga shadow economy diganggu oleh pemerintah berkuasa, lihat saja, kami bisa menimbulkan prahara politik dan ekonomi. Tidak terhitung rezim berkuasa yang tumbang oleh kami lewat rekayasa mutakhir, termasuk yang berkuasa puluhan tahun, mudah saja menyingkirkannya. Untuk menjaga stabilitas, aturan main yang sama juga berlaku antar 8 keluarga. Tidak saling ganggu, tidak saling sikut. Jika terjadi perselisihan, Master Dragon akan membuat pertemuan di Hong Kong, membicarakannya. Hanya saja, bisnis adalah bisnis. Di permukaan terlihat tenang, tapi di dalamnya selalu ada gejolak. Masing-masing keluarga juga memiliki masalah tersendiri. Keluarga Tong misalnya, baru hitungan hari kami melewati krisis serius. Bashir, kepala tukang pukul yang dibesarkan puluhan tahun oleh Tauke besar, melakukan pengkhianatan. Dan dia didukung oleh keluarga Lin yang mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan. Mahal sekali harga yang harus dibayar keluarga Tong. Puluhan anggota kami tewas, Tauke besar juga wafat. Tampuk kepemimpinan berganti. Aku yang selama ini menjadi jagal nomor 1 keluarga Tong, naik pangkat menjadi Tauke besar. Sepertinya masalah hanya itu dan selesai. Aku bisa mulai melakukan konsolidasi keluarga Tong, mengingat usia kepemimpinanku baru hitungan hari. Hingga beberapa hari lalu, aku mendapatkan informasi intelijen dari keluarga Tong di Hong Kong bahwa Master Dragon lah yang diam-diam memerintahkan, memberikan perintah agar keluarga Lin merecoki kami. Itu informasi yang serius sekali, bukan rahasia lagi. Master Dragon telah lama tidak menyukai keluarga Tong yang semakin meraksasa di Asia Pasifik. Itu bisa mengancam posisinya sebagai penguasa 8 keluarga. Untuk menghentikan itu, bunuh harimau sebelum dia semakin besar dan kuat. Informasi itu sangat mengejutkan dan belum sempat aku menentukan langkah terbaik, Parwes mengirim kabar tentang teknologi anti serangan cyber yang dicuri El Pacho. Boleh jadi El Pacho juga disuruh oleh Master Dragon untuk melakukannya, sama seperti saat keluarga Lin mengkhianati Tauke besar dulu. Kalian mau soft drink dingin? Yuki bertanya. Dia telah berdiri. Pesawat jet telah mengudara di ketinggian 30.000 kaki. Lampu penanda safety belt telah dipadamkan oleh Edwin. Aku mau Yuki, please. White mengangguk. Pujang? Aku juga mengangguk, mengusap wajah. Pertanyaan Yuki memutus lamunanku sejenak sambil menatap keluar jendela pesawat jet, menatap gemerlap lampu kota Tijuana. Ambilkan aku air biasa, Yuki. Baik, Tuan Salonga. Yuki mengangguk, melangkah menuju belakang. Pesawat jet terbang stabil. Hei Bujang, kepala Kiko muncul dari sandaran kursiku. Aku tetap penasaran dengan orang yang bertopeng tadi. Apakah kamu bisa menduga-duga siapa dia? Zoro kan? Aku menjawab sembarang. Kiko menyeringai. Ih, itu tidak lucu lagi, Bujang. White yang tertawa melihat wajah terlipat Kiko. Aku menyeringai lebar. Apa arti kata LS Spiritu, Tuan Salonga? Kiko bertanya, menoleh ke kursi satunya, mengabaikan White dan aku. Spirit, roh. Salonga bersidekap. Roh? Orang itu punya julukan begitu? Apa maksudnya? Aku tidak tahu, Kiko. Penduduk Meksiko memiliki banyak legenda dan cerita terkait hal tersebut. Mereka adalah negara dengan kepercayaan mistis tinggi, menyukai kisah-kisah serupa. Mereka bahkan punya perayaan besar yang disebut Dia de Muertos, hari kematian. Keluarga, teman akan berkumpul saat perayaan tersebut. Mereka percaya roh orang mati sedang pulang ke dunia, menjenguk di hari tersebut. Festival besar diadakan. LS Spiritu, roh, spirit, julukan itu bisa melambangkan apapun.
baik simbol kebaikan atau sebaliknya, kejahatan. Orang bertopeng itu juga menyebut tentang La Llorona. Apa maksudnya? Kiko penasaran. Ya, dia memang menyebut istilah itu. Salonga mengangguk takjim. Dari kursi seberangnya, aku dan White ikut memperhatikan penjelasan Salonga. La Llorona artinya adalah wanita yang menangis. Itu sebuah cerita di Meksiko. Ada banyak versinya. Tapi yang paling terkenal adalah tentang seorang perempuan cantik bernama Maria yang patah hati. Itu sungguh kisah menyedihkan. Perempuan itu membenamkan putranya sendiri ke sungai sebagai balasan karena suaminya pergi untuk mengejar wanita lain. Tidak lagi mencintai dia. Perempuan itu marah membawa putranya ke sungai. Awalnya dia tidak sungguh-sungguh ingin membunuh putranya. Dia hanya mencari perhatian dari mantan suaminya. Namun saat dia menyadari tubuh putranya telah membeku, perempuan itu panik, gelap mata, memutuskan ikut menenggelamkan diri di aliran sungai. Di gerbang surga, oleh malaikat, perempuan itu ditolak masuk hingga dia bisa menemukan lagi jasad putranya. Maka perempuan itu dikembalikan ke muka bumi untuk mencari di mana putranya. Sia-sia, dia tidak akan pernah menemukannya lagi hingga kiamat tiba. Sejak saat itu, dia terus dikutuk mengelilingi penjuru Meksiko sambil menangis mencari putranya. La Llorona. Itulah maksudnya. Kursi-kursi pesawat jet lenggang sejenak. Yuki yang baru kembali dengan minuman dingin ikut diam. Dia sempat mendengarkan percakapan. Kenapa orang bertopeng itu menyebut istilah itu sambil bilang tentang ibunya yang suka berteriak, menangis hingga mati? Apakah ada hubungannya? Kiko bertanya lagi. Aku tidak tahu, Kiko. Salonga menggeleng. Yuki meletakkan botol minuman di tatakan meja. Percakapan ini membuat kami melupakan minuman dingin sejenak. Tapi di luar itu semua, sesungguhnya ada satu hal yang sangat penting dari percakapan bujang dan orang bertopeng tadi. Dan boleh jadi, itu kunci untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Salonga menghembuskan nafas perlahan. Apa itu? Kiko langsung menyambar. Ada di kalimat terakhir sebelum dia pergi. Orang bertopeng itu bilang ke bujang, "Adios, selamat tinggal, Hermanito." Salonga mengusap dahinya, diam sejenak. Kami berempat sempurna menatap Salonga, menunggu. Hermanito. Dia sungguh-sungguh saat mengatakan istilah itu. Aku bisa merasakan intonasinya. Aku bisa menatap matanya yang menatap tajam. Itu bukan hanya istilah sambil lalu, basa-basi. Istilah itu dikatakan penuh perasaan. Hermanito. Apa arti Hermanito? Kiko mendesak. Salonga justru menoleh. Sekarang menatapku lamat-lamat. Aku balas menatap Salonga. Kenapa dia jadi menatapku demikian? Itu artinya my little brother. Adik laki-lakiku. Dia memanggil bujang demikian sebelum pergi. Adios, Hermanito. Astaga, Kiko berseru tertahan, menutup mulutnya dengan jemari. White menepuk tatakan kursi, terkejut. Aku terdiam, mematung. Itulah tadi pembacaan novel Pergi karya Terelie bab ketiga La Llorona. Tapi sebelum kita masuk ke ulasan pembahasan bab itu mohon maaf ya kalau di pembacaan novel Pergi bab 1, 2, 3 itu aku ada penempatan kalimat atau kata dalam bahasa Spanyol yang tidak
pas atau tidak baik atau pronunciation-nya salah gitu, karena ya namanya juga lidah orang Sunda itu kudu ngomong bahasa Spanyol jadi hese. Gak apa-apa lah ya. Oke, masuk ke pembahasan. Di bab ini ternyata ada indikasi dari Salonga bahwa kemungkinan pria bertopeng itu merupakan kakaknya Bujang, karena si pria itu saat pulang atau saat kabur dari tempat penyerbuan itu, dia memanggil Bujang dengan sebutan Hermanito, dimana itu adalah sebuah sebutan saudara kandung atau kakak kepada adiknya, kalau gak salah gitu ya. Dan apakah benar si orang bertopeng itu adalah kakaknya Bujang? Makin banyak aja ini misteri-misteri di awal-awal novel, tapi itulah yang bikin novel ini jadi menarik. Oke, sepertinya itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih karena teman dengar sudah terus mendengarkan podcast ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada beberapa kalimat atau ucapanku yang salah. Jika suka dengan video ini silahkan klik like, share, dan subscribe ke channel ini. Lalu jika teman dengar ingin memberikan apresiasinya secara langsung gitu dengan menyumbang atau menyawer kepada diriku ini agar lebih semangat mengupload, silahkan klik link Instabio di bawah. Itu juga ada Instagramku, ada link podcastku, dan link Saweria tentunya. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih karena telah mendengarkan. Aku Ilham Hadi dan bye-bye.